Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami kembali memuliakan dan membesarkan nama-Mu, karena Engkau Tuhan yang sangat menolong dan memberkati kehidupan kami. Bapa, hari ini kembali kami memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. Adalah satu kebanggaan dan sukacita yang besar bagi kami, bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang mengasihi dan menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Karena perkataan-Mu selalu memberkati kehidupan kami. Perkataan-Mu selalu menguntungkan kehidupan kami. Kami merindukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan bukakanlah rahasia firman-Mu, wahyukan rahasia firman-Mu, supaya firman-Mu memberkati kami semua yang beribadah, yang mendengar firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami semakin kuat bersemangat dalam melayani Engkau dan mengiring Engkau Bapa di sorga. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Saya sangat bangga dan bersyukur kalau hari ini kita dapat bersama-sama beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan ini satu hal yang luar biasa bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan yang mengasihi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat merindukan seluruh jemaat untuk tetap bertekun dan setia di dalam Tuhan, karena kita tahu di dalam Tuhan usaha kita tidak sia-sia. Saya berdoa semua jemaat Tuhan sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan. Sekalipun ada tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah saudara bahwa Yesus yang ajaib, Tuhan kita yang baik, yang mengasihi saudara dan saya, Dia akan menolong kita, Dia akan memberkati kita dan memberikan kekuatan dan kemenangan menghadapi hal-hal yang kita hadapi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan dengar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Nah, hari ini kita akan baca firman dari dua kitab, yaitu dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayat ke-11. Dan yang kedua adalah Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat pertama sampai ayat 14. Ini ayat cukup banyak kita baca, karena saya percaya firman Tuhan itu adalah memberkati hidup saudara dengan saya. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan.
Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Bani Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dan kita baca Yohanes pasal 14, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama sampai ayat yang 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi manakah kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak, setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan
yang baru kita baca tadi itu berbicara kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi firman Tuhan hari ini adalah berbicara kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya dan saudara patut bangga punya Yesus Tuhan Kristus yang memanggil saudara dengan saya, memilih saudara dengan saya, dan beriman kepadanya. Karena iman kita itu tidak sia-sia. Percaya kita itu sesuatu yang pasti. Itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara kita berkumpul kembali dan beribadah kepadanya, merenungkan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan untuk keselamatan saudara dengan saya, untuk memberkati Bapak Ibu Saudara dengan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah salah satu perayaan penting. Ini sangat penting saudara-saudara. Dan kita bersyukur kepada bangsa Indonesia, hari kenaikan Yesus Kristus itu sudah diliburkan, saudara-saudara. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah sesuatu perayaan yang sangat penting atau peristiwa yang penting bagi orang percaya, yaitu saudara dengan saya, bahkan dunia, saudara-saudara. Sebab kenaikannya ke surga adalah sebuah penghiburan dan pengharapan buat orang percaya, yaitu saudara dengan saya, serta membuktikan bahwa Yesus berasal dari surga, sehingga iman kita tidak diragukan sedikit pun memiliki Dia, menjadikan Yesus itu jadi Tuhan, saudara-saudara. Jadi membuktikan bahwa Yesus itu dari surga, saudara-saudara. Nah, di dalam kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, saudaraku, kita tahu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari sebelum Dia naik ke surga. Alkitab berkata berulang-ulang Dia nampakkan kepada murid-muridnya sebagai saksi bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Alkitab bilang selama 40 hari, itu di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Boleh Bapak Ibu baca bahwa 40 hari Dia menampakkan diri sebelum Dia naik ke surga, supaya murid-muridnya mengetahui dan jadi saksi. Nah, dari firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga ini, kita akan lihat beberapa yang memberkati kehidupan kita, yaitu makna atau tujuan kenaikan Yesus ke surga. Kita akan melihat yang pertama, saudara-saudara, kita buka Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama dan sampai 2 dan 3. Dia katakan begini: janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, tujuan daripada Yesus naik ke surga memaknai kehidupan saudara dengan saya adalah menyediakan tempat untuk saudara dengan saya. Itu salah satu tujuan daripada Yesus dia naik ke surga, adalah menyediakan tempat. Kita sudah baca ayatnya tadi, luar biasa. Sebab Tuhan katakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat. Dia pergi untuk menyediakan tempat supaya di mana dia ada nanti kita bersama-sama dengan dia, saudara-saudara. Jadi berkat bagi saudara dengan saya, tujuan kenaikan Yesus ke surga adalah menyediakan tempat untuk orang percaya, pengikut Tuhan, yaitu saudara dengan saya. Luar biasa perhatian Tuhan buat kita, umatnya, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita dapat memahami bahwa bumi ini, dunia ini bukan tujuan kita, saudara-saudara, bukan tujuan kita. Karena Tuhan menyediakan tempat yang namanya surga, yang kita tahu Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita tahu ada surga, kita tahu ada neraka. Surga tempat kehidupan kekal selamanya, neraka tempat penderitaan kekal selamanya. Jadi Tuhan menyediakan tempat di surga untuk kita orang yang percaya. Itu tujuannya, itu tujuan kita sebagai umat yang percaya, Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bukan dunia ini, saudara-saudara. Sebab banyak orang, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak memiliki tujuan, apalagi untuk mencari kerajaan surga. Ada banyak, tapi kita menjadi orang yang berbahagia, saudara-saudara. Kita dipilih, kita dipanggil, kita memahami sebagai orang percaya bahwa surga adalah tujuan kita, bukan dunia ini, bukan bumi ini. Disinilah kita pahami Bapak Ibu, karena dunia ini saudara-saudara hanya kita hidup sementara, menumpang, saudara-saudara, sebelum kita masuk di tanah air kita yang sebenarnya. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20, saudara-saudara, karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi warga negara, sesuatu warga negara itu, disitulah dia tinggal, saudara-saudara. Jadi Tuhan berkata, umat yang percaya kepadanya, saudara dengan saya yang percaya kepada Kristus Tuhan, bahwa kita ini adalah warga negara surga. Itu disampaikan dalam suratan Filipi pasal 3 tadi. Nah,
karena itulah tanah air kita, itulah warga. Di sanalah kita akan, di sanalah Tuhan akan memberi tempat bagi saudara yang setia, memuliakan Tuhan, yang mengikuti Tuhan, yang memuji-muji Tuhan Yesus Kristus. Dia memberi tempat surga yang mulia bagi saudara dengan di sana tidak ada lagi tangisan dan penderitaan. Itulah sebabnya Yohanes pasal 14 tadi ayat pertama, janganlah gelisah hatimu. Dunia ini penuh kegelisahan, penuh kesusahan, penuh ketakutan. Tetapi kalau kita orang percaya, Tuhan katakan jangan gelisah, ada pengharapan bagi saudara dengan saya yang Tuhan sediakan, yaitu surga. Itulah sebabnya Yesus naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah waktu Yesus mau naik ke surga, murid-murid yang bersama Yesus melihat ke atas. Artinya pandangan kita harus ke surga, bukan ke bumi ini. Mengalihkan pandangan kita, sebab ada banyak orang sekarang pandangannya hanya dunia ini, mencari berusaha hanya dunia ini. Padahal kita tahu untuk apa kita memperoleh seisi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ke surga, Bapak Ibu Saudara, mengalihkan pandangan murid itu ke atas, saudara-saudara. Dan setelah mereka memandang ke atas, mereka mengalihkan pandangan mereka kepada surga, saudara-saudara, ke atas, saudara-saudara, maka malaikat tiba-tiba turun. Jadi kalau kita memandang ke Tuhan, saudara-saudara, Tuhan akan melawat kita. Ada berbaju putih dua tiba-tiba bersama dengan mereka, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba. Jadi itulah umat percaya yang berharap kepada Tuhan Yesus yang naik ke surga adalah untuk memberikan kepastian bagi saudara dengan saya bahwa surga lah yang kita miliki, bukan bumi. Itu sebabnya Tuhan katakan dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, karena yang di bumi ini sementara. Dengar Bapak Ibu Saudara yang rindu mewarisi kerajaan surga, mau bersama dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Artinya imanmu, jalanilah, giatlah di dalam Tuhan, sehingga kita akan melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga yang kita peringati hari ini, dialah yang menuntun kehidupan saudara dengan saya, sehingga kita mendapat berkat yang Tuhan sediakan. Jadi kita bukan selamanya di dunia ini, kita hanya menumpang. Sebab itu cari Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Di samping Dia sediakan berkat bagi saudara dengan saya, yaitu di rumah surga, yang di sana tidak ada lagi penderitaan, saudara yang dikasih. Di sana kita bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama adalah berita kenaikan Yesus. Tujuannya adalah memberi tempat bagi orang percaya. Lalu yang kedua, berita kenaikan Yesus. Tujuan kenaikan Yesus atau
makna kenaikan Yesus kepada gerejanya, orang percaya saudara, adalah yang kedua, memberitahu bahwa Yesuslah jalan ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di dunia ini sekarang tidak tahu jalan ke surga. Tetapi saudara dengan saya, berbahagialah tahu untuk jalan ke surga. Ini yang terpenting dalam kehidupan ini. Tidak bisa dibanding dengan apa yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga, saudara-saudara, adalah memberitahukan bahwa Yesuslah jalan ke surga. Nah, waktu itu murid-muridnya bertanya, yang bernama Thomas, itu dikatakan di ayat yang kelima pasal 14 dalam Yohanes. Saya bacakan begini, Bapak Ibu. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi waktu Yesus mengatakan, saudara-saudara, kepada murid-muridnya, mau ke surga, naik ke surga, ada murid bertanya. Dan ini, pertanyaan ini bisa diterima, saudara-saudara. Tetapi jawab Yesus ayat yang ke-6, dia katakan, kata Yesus kepadanya, maksudnya menjawab pertanyaan Thomas tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi di sini kita mengetahui jalan ke surga itu adalah Yesus. Jadi tidak salah saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau menemukan jalan ke surga. Jalan keselamatan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebab banyak orang di dunia ini tidak tahu jalan ke surga, saudara. Hanya sibuk dengan keadaan dunia, padahal kita tahu kita hanya sementara di dunia. Tapi Yesus memberitahukan, waktu dia mau naik ke surga, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui. Jadi Yesus memberitahukan jalan itu. Saudara-saudara, percaya Yesus, terima Yesus, dia menemukan jalan ke surga. Karena hanya satu-satunya, saudara-saudara, yang berani, yang namanya Yesus, mengatakan Yesuslah jalan ke surga. Penginjil bisa banyak, nabi bisa banyak, rasul bisa banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya Yesus berani berkata, dialah jalan keselamatan, jalan untuk hidup ke surga. Jadi jika kita hari ini memperingati kenaikan Yesus ke surga, kita sangat bersukacita, kita sangat bangga, saudara-saudara, karena kita menemukan, karena dia beritahu Yesus, saudara-saudara, dialah, kalau orang yang masuk surga, dia katakan, akulah jalan keselamatan, dialah jalan ke surga. Karena kata pendahuluan saya tadi, saudara-saudara, karena Yesus tahu jalannya, karena Yesus yang naik ke surga itu, dia dari surga turun ke dunia. Jadi dia tahu jalannya. Dia dari surga turun, jadi dia tahu dia akan kembali, saudara-saudara. Jadi iman kita tidak tergoyahkan, karena Yesus yang memberitahukan itu adalah untuk kebaikan dan memberkati, terlebih menyelamatkan kita.
Nah, itulah tujuannya Yesus naik ke sorga, saudara. Yang kedua, memberitahukan bahwa Yesuslah jalan ke sorga. Tidak ada yang lain. Lalu yang ketiga, tujuan Yesus naik ke sorga untuk kehidupan kita orang percaya kepada Tuhan adalah memberikan kuasa. Kita baca ayatnya, Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8 begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tujuan Yesus naik ke surga untuk memberkati gerejanya adalah memberikan kuasa. Tuhan tahu bahwa saudara dengan saya banyak kekurangan, banyak kelemahan, manusia yang lemah, sehingga Tuhan tidak membiarkan kita dengan begitu saja, meninggalkan kita, dia naik ke surga dan melantarkan kita. Bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu dia naik ke surga, dia berjanji dia memberikan kuasa, yaitu yang namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang ketiga. Roh Kudus ini adalah Allah sendiri, dan itulah yang dikatakan menyertai saudara dengan saya. Dia memberikan kuasa untuk saudara menghadapi tantangan, menghadapi godaan, supaya kita tetap tegar di dalam Tuhan. Karena selama kita ada di dunia ini, kita masih menghadapi pergumulan, masih menghadapi pencobaan-pencobaan. Itulah sebabnya Tuhan menjanjikan, memberitahukan kepada gerejanya saudara dengan saya, supaya kita bertekun di dalam doa, menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus adalah kuasa Tuhan untuk menyertai kita, untuk memampukan kita menjalani kehidupan ini. Nah, waktu Yesus ada di dunia ini secara fisik dapat bersama-sama dengan murid-murid. Tetapi setelah dia naik, dia kirim rohnya, dan dialah yang akan menyertai kita dimanapun kita berada. Bahkan Alkitab katakan sampai kesudahan Allah. Dan kuasa itu, yaitu Roh Kudus itu, adalah dia dapat menolong kita di saat kita tidak berdaya. Roh Kudus itu sebagai penolong. Waktu kita susah, saudara-saudara, dia adalah penghibur. Dia dapat menghibur kita. Dia adalah penghibur yang sejati. Dialah penolong, dialah penghibur yang sejati dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus ini adalah juga, saudara-saudara, dia dapat mengajar kita, membuat kita mengerti rencana Tuhan, membuat kita mengerti apa yang kita lakukan. Jadi Roh Kudus itu adalah kuasa yang diberikan Tuhan kepada gerejanya, saudara dengan saya. Sampai Yesus katakan kepada murid-muridnya, adalah lebih berguna aku pergi, supaya roh penolong,
Roh Kudus yaitu kuasa dapat menyertai umatnya. Coba kita baca ayat itu saudara, Yohanes 16. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dia katakan begini, yaitu perikotnya pekerjaan penghibur yaitu Roh Kudus. Tapi kita baca ayat ke-7 gini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Memang secara fisik Yesus tidak ada lagi dengan murid-muridnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Tapi Tuhan katakan dia beri kuasa, yaitu Roh Kudus. Aku akan mengirim Roh Kudus kepadamu. Dan dikatakan itu lebih baik, dia menyertai kita dimanapun kita berada. Kita bisa rasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tujuan Yesus naik ke surga adalah memberikan Roh Kudusnya, yaitu kuasa yang luar biasa untuk menyertai kita sebagai penolong dan penghibur, untuk mengajar kita. Dan ini dikatakan oleh Yesus supaya kita bertekun minta pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, adalah tujuan Yesus naik ke surga adalah misi penyelamatan untuk manusia di bumi sudah selesai. Kita tahu Yesus datang dari surga, datang ke dunia, lahir di dunia. Kita rayakan yang kita kedatangan yang pertama yang kita sebut namanya Natal. Saudara-saudara, dia dari surga turun, dia datang menjelma jadi manusia, dia datang sebagai manusia, saudara-saudara, dan dia banyak mengalami penderitaan, dan dia harus disalibkan, dan darahnya tertumpah untuk menebus dosa saudara dengan saya, dan dia harus disalibkan ganti saudara dengan saya. Dia harus mati ganti saudara supaya saudara hidup, dan hari yang ketiga dia bangkit. Dan setelah itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya 40 hari, dan dia naik ke surga. Setelah selesai misi daripada Yesus untuk penyelamatan umat manusia, dia akan kembali. Saudara-saudara, bukan ke dunia ini, karena tujuannya adalah surga, bukan dunia ini. Supaya kita mengikuti jejaknya Tuhan, bahwa bukan dunia ini tujuan kita, tapi kerajaan Allah, surga yang bersama dengan Tuhan. Jadi inilah sudah selesai misi penyelamatannya, dia akan kembali kepada surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia kembali status kealahan, dia dimuliakan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan dia adalah Tuhan yang patut kita puji dan sembah. Dan dikatakan hanya satu lagi Bapak Ibu Saudara, dia akan kembali menjemput orang yang percaya kepadanya.
Jadi setialah Bapak Ibu Saudara, bertekunlah di dalam Tuhan, karena Dia akan datang kembali ke dunia ini. Tujuannya menjemput saudara, hanya tinggal menjemput orang yang percaya, karena sudah selesai misinya demi penyelamatan umat manusia. Dia harus kembali ke surga. Hanya kedatangan kali yang kedua hanya menjemput saudara dengan saya, membawa saudara dengan saya ke tempatnya di mana dia berada, yang namanya surga. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya, saya yakin bahwa semua manusia sangat rindu masuk surga. Sebab itu percayalah kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ikutlah Dia dengan setia. Lakukanlah sesuai dengan kehendaknya. Turutilah segala perintahnya. Maka saudara dengan saya yang percaya kepadanya akan mendapat mahkota, mendapat upah, yaitu masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Tidak ada lagi waktunya kita bermalas-malas. Tidak adalah waktunya kita, saudara-saudara, tidak setia, karena hanya menunggu kedatangannya kedua kali untuk menjemput saudara dengan saya yang percaya kepadanya. Mari kita setia, mari kita semangat, mari kita bertekun. Sekalipun ada tantangan, masalah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun ibadah kita di rumah-rumah karena keadaan dan situasi, mari kita bertekun di dalam Tuhan, karena semua yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Mari layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari dengan semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan akan menjemput saudara dengan saya masuk dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Itulah tujuan Allah memberkati saudara dengan saya di dalam kenaikannya ke surga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, memberkati kita, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, sehingga kami, ya Tuhan, memperoleh kekuatan daripada Engkau Tuhan. Tuhan, setiap firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, Tuhan Yesus, meteraikanlah itu di dalam hati kami. Tuhan, supaya kami tetap setia di dalam Tuhan, apapun terjadi, tantangan apapun yang datang kepada kami, situasi apapun, kami tetap setia kepadamu, karena Engkau Tuhan akan datang kali yang kedua, mengambil, menjemput orang yang percaya kepadamu, supaya ketika Engkau datang kami siap. Ketika Engkau datang, kami Tuhan sudah sama-sama bersama dengan Engkau, naik bersama dengan Engkau dalam kerajaan. Berkati kami semua, berkati semua orang yang mendengar firman-Mu, mendengar, ya Tuhan, siaran ini Bapa dalam surga, sehingga kami Bapa dalam surga memiliki Engkau di dalam hidup kami, adalah satu-satunya jalan untuk masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita ini. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku dengan berkat yang Oh,
Di akhir ibadah kami ini kami kembalikan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Buat semua pertolongan berkat-Mu yang luar biasa yang kami nikmati dalam ibadah kami ini Tuhan. Biarlah semua kami yang sudah beribadah mendengar firman-Mu, memuliakan Engkau. Tuhan memberkati kami dimanapun kami boleh berada ya Tuhan. Kuatkan terus iman kami, semangat kami semakin bertambah-tambah indah untuk mengiring dan melayani Engkau. Berkati semua kehadiran kami, berkati semua pengorbanan umat-Mu, berkati semua umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan. Balaslah dengan berlipat kali ganda. Buatlah mereka sukses ya Tuhan, memperluas usaha mereka, diberkati dengan berkat yang melimpah-limpah, dan segala kesulitan dan penyakit terhalau dari kami umat-Mu, sehingga kami bersukacita untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami ini. Tuhan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu Bapak Ibu kepada Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, tinggallah menyertai kita sekalian, mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua orang percaya katakan amin.